Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama membaca Al-Qur'an surah Al-Mulk tadi di awal dan dilanjutkan dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghubung hati yang telah lama rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita dengar sallu ala Nabi Muhammad. Maka ketika sallu adalah seruan panggilan hati yang mungkin sudah lama mati. Makanya dengan seruan daripada panggilan Nabi, mudah-mudahan hati menjadi hidup kembali. Makanya pada hari ini alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala karimna ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah yang kami muliakan para tokoh alim ulama, para syekh, para habaib, para tokoh masyarakat, dan yang paling khusus adalah para pengurus masjid, ketua masjid Nurul Huda Al-Kurdi yang mungkin mewakili, mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Tentunya yang saya muliakan kepada seluruh para santri, para seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidak hanya mengakui Nabi kita hanya sekedar hanya Nabi, mudah-mudahan Nabi kita juga mengakui kita sebagai umatnya yang setia sampai di yaumil qiyamah. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Tentunya dengan sehat badannya kita ini, maka Allah sangat menginginkan kita untuk mewalafiatkan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang kita hafal, yang sering kita doakan doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Di doa selamat ini tidak hanya dikatakan Allah tidak minta wasihatul jasad, tapi wal afiatan fil jasad, yaitu orang yang bisa menjadikan sehatnya menjadi wasilah untuk dia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hari ini nikmat yang paling terbesar yang Allah suguhkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW adalah ketika kita mampu, masih diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalaulah nikmat yang paling terbesar adalah dimudahkan untuk beribadah, itu artinya azab yang paling mengerikan, azab yang paling terbesar yang Allah timpakan kepada suatu orang ataupun suatu kelompok adalah ketika diberatkan langkah kakinya untuk beribadah kepada Allah. Berat rasanya telinganya itu mendengarkan Quran, berat rasanya telinga itu untuk mendengarkan sholawat, berat rasanya ketika telinganya itu mendengarkan kebaikan. Begitu pula dengan badan ini, gitu kan? Kalaulah nikmat terbesar dimudahkan mata ini memandang kebaikan, memandang Quran, memandang yang baik-baik, itu artinya azab yang paling mengerikan adalah ketika mata ini Allah halau. Ketika mata ini Allah tidak izinkan untuk melihat Quran. Ketika mata ini Allah tidak izinkan kita untuk melihat kebaikan. Dan malahkan kebalikannya, Allah mengizinkan untuk melihat yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalika. Begitu pula dengan seluruh anggota badan, dengan tangan, dengan kaki dan seterusnya. Maka nikmat yang paling terbesar adalah ketika kita menjadi komando yang paling utama dalam diri ini. Ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, surah Al-Asyams, gitu kan? Surah Asy-Syams, ketika Allah telah sempurnakan jiwa raga kita ini, maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah buka dua jalan yang lebar, jalan fujur dan jalan takwa. Di sini tanda kutipnya adalah Allah cuma ingin membimbing orang yang ingin dibimbing. Perhatikan. Kalimatnya adalah Allah cuma ingin membimbing kepada hati yang ingin dibimbing. Apa maksudnya? Yaitu ketika ditafsirkan di Quran surah Al-Anfal di ayat ke-53, di Quran surah Ar-Ra'd di ayat ke-11, Allah tidak akan merubah suatu kaum, melainkan kaum itu merubah dirinya sendiri. Itu artinya apa? Ketika Allah sudah bentangkan dua jalan ini, inilah peran yang sangat penting ketika kita sholat ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal kita ulang dalam sholat. Setiap harinya kita meminta kepada Allah, memohon jalan yang lurus.
Artinya apa? Setiap saat itu kita jalannya bengkok, bos. Ya. Kita setiap saat ini jalannya bengkok, tak tentu arah, suka menginginkan, mengiyakan hawa nafsu. Makanya dengan sholat, ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah dibimbing ke jalan yang lurus. Kalaupun belok-belok sikit, Allah yang balikkan. Kalaupun udah terlampau jauh, cepat-cepat istighfar. Ya. Kenapa demikian? Karena kata Allah Subhanahu wa taala sampaikan di juz ketiga di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 133, wastari'u ila maghfiratin. Di situ wa jannatin adwas samawati wal ardu uiddat lil. Kata Allah Subhanahu wa taala, bergegaslah engkau mencari ampunan Allah. Artinya di sini, kalau Allah suruh mencari dan Allah suruh bergegas, tidak ada kata lain untuk yang namanya penundaan. Makanya adalah musuh terbesar daripada kebaikan itu adalah penundaan. Syaitan tidak pernah bilang sama kita, zinahlah kau, enggak. Zinahlah engkau, tidak. Atau makanlah yang haram, tidak. Atau jangan sholatlah kau, tidak. Setan itu waswisu fi sudurin nas. Dia membuat was-was dalam jiwa raga kita, sehingga ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti loh kata setan, masih azan. Dibuatnya penundaan, belum qomat. Ketika dah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti loh kan baru qomat, imamnya lama bacanya. Nanti lah nunggu dan nak ruku. Gitu kan? Udah ruku, udah imam tuh katakan apa kata sana? Tenang, rakaat masih ada 3 lagi, masih bisa masbuk kata dia. Udah sampai mau terakhir, gampang, tuh ada jamaah baru, buat ada jamaah baru nanti kata dia. Dan seterusnya. Penundaan-penundaan yang telah kita iakan sifat hawa nafsu tadi, ya kan? Inilah yang diinginkan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Allah sampaikan, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan ini artinya banyak. Tidak hanya khutuwah. Ya, tidak hanya disebut dengan khitoh satu langkah, tapi jamak daripada khitoh artinya khutuwah. Khitoh satu langkah, khutuwah banyak langkah. Sehingga pada hari ini, kalau yang namanya syaitan tidak bisa menghentikan kita untuk tidak sholat kepada Allah, maka setan ada 1000 macam cara. Ketika dia udah sholat, dimasukkan bumbu-bumbu merasa. Apa dia bilang? Kau udah sholat isya kan? Itulah kata dia. Untung kau udah sholat isya. Kau tengok orang udah dua sana. Di waterfront. Di mana sholat isya tuh ahli neraka tuh kata dia. Nah, ini bumbu-bumbu setan. Memang kesannya baik. Kesannya baik. Tetapi disinilah puncak daripada segala puncak amarahnya Allah. Ketika dia merasa sombong. Bukan merasa sombong dengan terhadap yang namanya kemusyrikan, tapi merasa sombong terhadap ahli ibadah. Makanya sejarah menyatakan bahwasanya dosa terbesar itu adalah bukan berzina. Dosa terbesar itu bukanlah mabuk-mabukan. Ya kan? Dosa terbesar itu bukanlah makan babi, bukan. Ternyata dosa terbesar dalam sejarah tercatat adalah pertama kali dosa terbesar itu terbentang adalah ketika iblis yang sudah ditetapkan menjadi Azazil, makhluk yang paling mulia bukan sedunia tapi sealam semesta, malaikat Jibril pun kalah. Ya kan? Azazil dulunya nama iblis nih, jadi makhluk yang paling mulia pada saat itu, gitu kan? Ternyata dengan kemuliaan itu dia sombong terhadap daripada kemuliaan tadi. Artinya dosa terbesar itu bukanlah meninggalkan sholat, bukanlah berzina, bukanlah makan babi, bukanlah pacaran, gitu kan? Tetapi dosa yang terbesar adalah ketika kita yang sudah sholat terus merasa sholat. Kita yang sudah ngaji terus udah merasa udah lebih suci daripada orang yang tidak ngaji. Kita yang sudah sering ke masjid merasa lebih suci kepada orang yang tidak pernah masuk masjid. Ini dosa yang paling terbesar. Jangan pernah mengira hanya sekedar dosa terbesar itu mandang mata itu mandang porno, itu memang dosa besar. Tapi ada dosa yang di antara dosa-dosa besar, ini yang paling besar adalah dosa ketika memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Seakan-akan dia megang puji surga, orang lain tidak. Kita mandang orang lain nih, buruk orang itu. Jangankan tahajud, gitu kan? Jangankan subuh, jangankan tahajud, subuh ya, tak ada kata dia. Untung aku tinggal di pondok, subuh tu gampil, tahajud aku tegak kata dia. Dan lain sebagainya macam. Inilah dosa terbesar. Maka hati-hati para ahli ibadah. Hati-hatilah para ibadah, hati-hatilah para ahli
para ahli ilmu. Ya, jangan sampai kita tergelincir disebabkan dengan kesombongan kita. Lihat bagaimana perkataan Allah, aba wastakbar. Astakbar ni istikbaro, artinya apa? Sombong. Istikbar nih, istikbaro, alif, sin, ya kan? Ta, kaf, ba, ro. Ini asal katanya mengambil asmaul husna nama Allah, disebutkan kabir. Makanya setiap sholat kita mengucapkan apa? Takbiratul ihram, Allahu, bisa tidak diganti? Allah Maha Besar. Sholli fardhu isya'i arba'ah. Imaman, makmuman, lillahi ta'ala. Allah Maha Besar. Atau Allahu Azim. Udah hakikatnya adalah ketika kita sudah mengumandangkan yang nama solat, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Semuanya kecil. Artinya apa? Allah sangat membenci orang yang merasa besar. Ya kan? Allah sangat membenci orang yang merasa besar. Makanya banyak nih ya, pada akhirnya surga itu tidak hanya dipenuhi oleh orang-orang yang taat saja. Surga itu tidak hanya dikumpulkan, dipenuhi hanya orang-orang yang sholat, tidak. Ternyata pada akhirnya surga itu akan dipenuhi oleh orang-orang pendosa yang setiap hari berfastabiqul khairat, bertobat kepada Allah. Makanya Allah tak pernah memandang orang yang hendak berbuat dosa, enggak sama sekali. Coba lihat ketika Allah sampaikan di Quran surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat ke-53. Allah sampaikan ada ke? Qul ya dzunubun. Wahai seorang pendosa. Enggak. Apa katanya? Qul ya ibadi. Ya kan? Qul ya. Apa lanjutannya? Asrofu. Jadi, wahai hamba-hambaku yang asrofu. Asrofu tadi apa? Orang yang melampaui batas. Ala anfusi. Dia melampaui batas terhadap dirinya sendiri, bermaksiat. Allah sampaikan, la taqnatu mir rahmatillah. Di surah Yusuf, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Oke. Allah sampaikan bagi seorang pendosa, ya kita semua nih, Allah tak bilang kita pendosa. Tetapi Allah bilang kita, wahai hambaku. Masih dianggap hamba gitu nih. Ya. Terkadang dalam episode kita nih tergelincir dengan yang namanya sum'ah, ujub, gitu kan, sombong, ataupun dosa-dosa yang banyak yang lainnya gitu kan. Tapi ternyata di situ ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya kan? Boleh jadi ketika kita setiap hari sholat kok tidak ada rasa ketenangan dalam sholat. Dia sholat tiap hari, ya kan? Terus juga dengan sholat tahajud tiap hari, baca Quran tiap hari, kok tidak ada rasa tenang? Padahal ibadah itu kan fungsi yang paling utama kan tenang. Mana dalilnya? Surah Ar-Ra'd tuh, surah ke-13 ayat ke-28. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Fungsi ibadah kan tenang. Kok setiap hari ibadah kok tak ada tenang? Ternyata Allah kasihkan episode engkau berbuat maksiat. Tapi bukan karena sengaja dia, tapi memang Allah sudah berkehendak dia berbuat maksiat, dan ketika setelah dia berbuat maksiat itu dia bertobat kepada Allah. Di sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah. Nangis dia daripada maksiat tadi. Ternyata sholat itulah yang lebih berkualitas daripada sholat yang ketika dia merasa taat tadi. Ya kan? Makanya kita yang sudah mungkin ya setiap hari sudah dengan Al-Quran, jangan pernah merasa sudah dengan Al-Quran. Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah itu hanyalah di sisi Allah. Walaupun ditafsirkan di sini adalah hari kiamat, tetapi adalah secara tadabbur Qur'annya adalah ilmu itu segalanya milik Allah. Makanya harus kita balikin kepada Allah. Doa Nabi Adam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, aku tidak bisa mengetahui melainkan hanya Engkau yang kasih tahu ya Allah. Kalaulah bukan karena Engkau yang kasih tahu ya Allah, mungkin pada hari ini aku tidak akan pernah tahu ya Allah sampai kapanpun. Kan indah bahasanya. Ya. Intinya jangan pernah merasa berjasa. Oke? Kalimatnya adalah berjasalah di agama Allah, namun jangan merasa berjasa apalagi minta balas. 3 itu. Berjasalah di agama Allah karena Allah yang perintah. Ingat, definisi takwa apa? Takwa yang kalian ketahui, yang kita tahu apa? Definisi singkatnya apa saja?
Kebalik. Apa? Ya. Mentaati semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu kan definisi takwa kan? Artinya kalau setiap perintah Allah kita taati, kita bertakwa tak? Sudah bertakwa, tapi jangan pernah merasa bertakwa. Ya, karena takwa itu cakupannya luas. Makanya di sini disampaikan, ya kan? Allah yang nyuruh ambil andil untuk menolong agama Allah. Surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman yang merasa dirinya punya iman dalam dirinya. In tansurullaha yansurkum. Tolonglah agama Allah. Jika engkau menolong agama Allah, maka kau dapatkan dua. Yang pertama, akan diselesaikan segala masalahmu di dunia. Yang kedua, akan aku tinggikan derajatmu setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Artinya apa? Ini perintah Allah. Artinya setiap ada agama Allah, misal contoh, yang bisa jadi remaja masjid, yang bisa ngurus masjid, yang bisa untuk main hadroh syiarkan sholawat, yang bisa untuk IT untuk mensyiarkan lebih luas lagi karena sekarang udah era digital, lakukan cyber army ya. Nah, gitu kan? Intinya sesuai dengan style kita. Banyak loh yang telah Allah bentangkan di muka bumi ini, masa satu pun tidak ada yang kita ambil. Kalau tidak bisa mengikuti semuanya, jangan tinggalkan semua. Itu kalimatnya. Kalau kita tidak bisa jihad, tidak bisa sholat, tidak bisa ngajak orang itu biar tidak melakukan maksiat, tidak bisa ngajak orang anak istri begini, ya minimal jangan tinggalkan semua, ambil salah satunya. Minimal paling minimal. Ya kan? Ajak orang ketika tengok buang sampah pada tempatnya. Dah, ambil andil. Dan situ kita udah merajut pakaian takwa. Sebagaimana kita punya pakaian dan itu punya komponen. Ini misalnya ya, ada apa nih? Ada benang, ada kain, ada kancing. Ada apa lagi? Alatnya apa lagi? Yang penjahit. Ada jarum. Apa lagi? Gunting. Apa lagi? Ada mesin jahit, tidak? Sama juga dengan takwa. Makanya Allah sampaikan di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 26, libasut taqwa dzalikal khair. Wa libasut taqwa dzalikal khair. Dan pakaian takwa itu lebih baik daripada pakaian yang lain. Artinya setiap pakaian takwa, sebagaimana ada pakaian kita di sini, ada banyak komponen. Begitu pula dengan pakaian takwa, pasti banyak komponen. Makanya untuk merajut pakaian takwa, ada sholat, ada ngaji, ada puasa, ada zikir, ya kan? Ada sholawat. Itu semuanya takwa semua. Mana perintah sholawat itu bisa menjadi takwa? Yang sering kita bacakan sebelum sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu wasallimu. Perhatikan di surah Al-Ahzab ini, ayat ke-56 ini. Ini Allah sampaikan, perhatikan ya. Walaupun tidak ada kata-kata takwa. Nih perhatikan nih. Contoh. Salat kan ada kata takwa tuh. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Ternyata 3 sih takwa ini. Ada Al-Qur'an, ada salat, ada infak. Ini jelas ada kata takwanya. Apalagi puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jelas ada takwanya kan? Surah Al-Baqarah ayat 183. Terus apa lagi? Haji, jelas ada takwanya. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Habis itu wa ma taf'alu min khairil ya'ma'ullah. Habis itu wa tazawwadu fa inna khairaz zadid wattaquniya ulil albab. Jelas ada takwanya haji. Sekarang pertanyaannya. Itu kan segelintir amal soleh yang Allah bentangkan. Di situ Allah bilang ada takwanya. Sekarang ada amal ibadah tak perlu pakai tanda takwa, tapi sebenarnya itulah takwa sebenarnya. Contohnya apa? Sholawat. Salah satunya contoh adalah sholawat. Padahal di sini tidak ada kalimat takwa di sini kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Mana takwa? Ada kalimat takwa? Ada? Tidak ada. Kalau tak ada kalimat takwa di sini, maka masukkanlah definisi takwa. Di sini cara pemahaminya. Mana di sini bukti takwanya adalah ketika perintah pertama, innallaha wa malaikatahu
Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Malaikat. Ya kan? Dan seluruh para nabi itu berselawat kepada Nabi. Ini perhatikan. Ada namanya perintah lisan, ada perintah perbuatan. Ada bil lisan, ada fi'liyah. Betul? Perintah misalnya, solat, itu perintah lisan. Mana bukti perintah lisan? Ketika Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj. Isra wal Mi'raj, itu kan ada sebuah perintah itu perintah lisan. Ada namanya perintah namanya perbuatan. Perbuatan. Ya. Contohnya apa? Tadi Allah bersolawat. Allah solat. Allah suruh solat. Allah tak solat. Allah suruh infak. Allah tak infak. Allah suruh berzikir. Allah tak berzikir. Nak zikir ke mana? Orang zikir ke Allah? Tidak. Tapi yang namanya solawat. Allah dulu yang mencontohkan kalau betapa pentingnya solawat. Kalau sudah Allah sendiri yang mencontohkan solawat dan menjadi yang pertama untuk solawat kepada Nabi, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah hujah yang paling penting. Hujah yang paling penting bersolawat kepada Nabi. Ini yang ditinggalkan. Ya kan? Karena apa? Inilah takwa. Karena Allah memerintahkan langsung. Inilah takwa. Dan jangan pernah mendefinisikan takwa itu hanya sekedar sholat, ngaji, puasa. Itu jelas takwa. Tapi ada yang bisa menimbul takwa. Tapi ingat lagi ya. Definisi takwa tadi apa? Mengerjakan perintah Allah. Masukkan definisi takwa itu dalam kehidupan. Bisa tidak sekolah itu dapat takwa? Bisa. Contohnya apa? Tak ada nyontek. Asal nyontek, hilang takwanya, betul? Sekolah bisa tak takwa dari jam 7 sampai jam 4 balik? Bisa tak? Bisa. Asal dari awalnya niatnya untuk belajar, bukan untuk niat cari muka. Apalagi ini cuma nengok cari doi. Ya Allah, besti. Dan lain sebagainya. Gitu kan? Jam 7 bos, lama tuh. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Satu kan? 1, 2, 3, 4. 9 jam. Kalau tak dapat takwa di 9 jam ini nih, mak, kebangetan banget. Kebangetan banget. Bisa enggak pelajaran fisika dapat takwa? Bisa. Bisa banget. Guru ngajarkan fisika, awak diam. Jangan sampai guru ngomong, awak ngomong. Ini ciri munafik. Allah sampaikan di Quran surah Al-Anfal di ayat ke-21. Ya kan? Ayat 21. Buka. Al-Anfal ayat 21. Surah ke-8 ayat 21. Ya, cepat. Apa ayatnya? Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah engkau mengatakan engkau mendengar padahal kau tak dengar. Jadi kalau guru ada bilang, paham tak anak-anak? Kalau tak paham bilang tak paham, jangan bilang paham, munafik lah tuh. Gara-gara kepengen apa? Jaga diri, cari aman kata dia kan. Paham tak anak-anak? Paham Bu, padahal dia tak dengar. Dia buat diskusi, dia buat sekte baru. Nah, bekatlah nih. Makanya bisa mendapatkan takwa. Tadi asal guru ngomong, dia diam, belajar. Selama 1 jam pelajaran itu bisa dapat takwa. Ya kan? Begitu juga dengan yang lain. Begitu pula dengan pekerjaan. Pekerjaan bisa dapat takwa? Bisa. Kalau niatkan betul untuk menjalani kewajibannya. Ingat, rumusnya adalah lakukan kewajibanmu semaksimal mungkin, maka engkau akan mendapatkan hakmu secara pasti. Tanpa dikurangi. Jangan pernah minta hak melulu. Jangan minta, mana aku ya. Tapi kerja 15 hari ya. Padahal gaji kan 30 hari kan. Maksudnya 30 hari kerja kan. Tapi dia hari ini masuk, besok tak ada. Minta hak 100%. Sekali dipotong 50% marah. Itu pun masih mending. Ya kan? Masih mending tak ada di PHK. Masih mending tak ada dipecat. Betul tak? Ibaratnya kalau dalam sekolah tuh udahlah jangan masuk. Komplain lah tuh ngapa aku nih ranking terakhir kata dia. Ngapa aku tak ada 10 besar kata dia. Masih syukur naik. Betul tak? Masih syukur naik kelas. Komplain pula. Astagfirullahaladzim. Artinya tunaikan kewajiban. Tunaikan kewajiban dulu. Maka hak itu akan mengikuti.
Ya kan? Nah, makanya di sini apakah keinginan Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Kembali lagi. Tema kita pada hari ini adalah apa? Melangitkan doa, membumikan usaha. Apa makna singkatnya di sini? Melangitkan doa itu artinya apa? Tidak ada yang harus kita gantungkan. Tidak ada satupun harus kita gantungkan harapan kita, melainkan hanya kepada Allah. Sekali lagi. Tidak ada dan tidak boleh ada harapan yang harus kita gantungkan kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Mana dalilnya? Sering kita bawa di sholat. Dan pasti dibawa setiap sholat sunnah. Yaitu, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Jangan duakan aku, kata Allah. Allahu. Ini dalilnya. Allahu somad. Hanya kepadamu lah ya Allah aku bergantung. Dalil yang lain di surah Al-Insyirah. Ya kan? Di ayat terakhir, ayat ke-8, 7 dan 8. Fa'idha farauta fansab wa ila rabb. Maka apabila kau telah melakukan selesai pada pekerjaan ini, maka lakukan yang lain. Dengan step by step. Dan wa ila rabbika farghab. Hanya kepadamu lah ya Allah aku berharap. Dalil yang lain Allah sampaikan di Quran surah Yusuf, surah ke-12, ayat ke-86. Qala innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Nabi Yakub alaihissalatu wassalam berkata, hanya kepadamu lah ya Allah, aku mengadukan rasa kegelisahan dalam hati, rasa kesedihan dalam hati. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Karena hanya engkau yang paham dari masalahku ya Allah. Sedangkan aku yang punya diri, aku tak tahu ya Allah. Indah. Indah sekali. Ya? Nah, itu satu ya. Itulah makna doa. Kalau nih, perhatikan. Fokus. Doa yang baik itu adalah setelah doa dilupakan. Tak boleh sekali kita doa itu habis itu kita ingat. Asal kita ingat doa kita, pasti ada keraguan dalam hati. Dalam bahasa Arabnya syak. Ada syak ke dalam hati. Ada rasa ragu. Kenapa ragu? Ketika dia berdoa, ya Allah, aku kepingin mobil ya Allah. Nah, minta mobil nih, bukan nih Pak Haji. Minta mobil. Udah 5 tahun tak ada dikabulkan, diingatkan lagi. Ya Allah, aku udah doa tiap hari ini ya Allah. Kok 5 tahun aku ini belum dapat mobil lagi, kata Allah. Kata dia. Di sini muncul sebuah kaidah. Muncul sebuah kaidah doa. Kalau udah doa, itu harus dilupakan. Maksudnya apa? Kalau udah berani bertanggung jawab yang namanya mengangkat tangan kepada Allah. Ingat. Angkat tangan ke atas itu disebutkan apa? Nih, qiblatud doa. Makanya angkat ke atas di sini. Tapi bukan berarti Tuhan kita di atas. Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak seperti itu. Bukan bertempat. Allah tidak bertempat, gitu kan? Tidak seperti kita. Kita bertempat. Allah tidak bertempat. Karena Allah sudah ada sebelum kata ada itu menjadi ada. Dan akan terus ada sebelum kata ada. Setelah kata ada itu menjadi tiada. Ya kan? Allah sudah ada sebelum kata ada itu menjadi ada. Dan akan terus ada sampai kata ada itu menjadi tiada. Bingung nggak tuh? Bingung. Ya? Bingung kalau tak pandai-pandai memahami. Ya? Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu diciptakan dan akan terus ada sampai kata ada itu Allah tiadakan. Itu tauhid. Itulah makna la ilaha illallah. Itulah ketika tadi Pak Imam bacakan. Ketika kan ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya engkau yang kumaksud ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya ridhamu yang kumaksud ya Allah, tidak ada ridho yang lain ya Allah. Dan wa ridha matlubi, habis itu a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hanya mengharap cintamu ya Allah, tidak cinta yang lain. Indah. Jadikanlah aku dari cinta ini, aku bisa bermakrifat mengenalmu lebih dalam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Indah. Makanya di sini kaidah doa itu adalah ketika udah berani berdoa, perhatikan, berani berdoa, berani angkat tangan, nih, itu artinya kita harus siap diatur. Siap diatur, ya. Contoh kita mau masuk di perusahaan. Masuk di perusahaan. Aku pengen masuk perusahaan itu. Tapi enggak tahu masuk mana. Mau office boy ke? Mau jadi apa gitu? Manajer ke? Sekretaris ke? Staff kan tak tahu tuh. Yang penting masuk ke situ. Tiba-tiba dia udah melamar. Ketika udah melamar tuh, gitu kan? Pastor ada tuh.
Sudah pasrah. Mau diterima ataupun tidak, urusan dia kan. Betul tak? Kita meminta kepada perusahaan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau diterima pun, tidak masalah. Tidak masalah. Artinya kan kalau tidak diterima, artinya ada kemampuan yang belum mumpuni di perusahaan ini. Dan husnuzonnya begini, oke, mungkin boleh jadi kemampuan aku tidak dipakai di sini. Itu artinya karena dia nolak lamaran pekerjaan aku ini, artinya apa? Dia memberi kesempatan. Ada loh potensi diri kita ini dibutuhkan tempat yang lain. Gitu kan? Dan tapi itu tidak dimiliki orang pekerja sekarang yang mencari pekerjaan. Dia lupa bahwasanya kata Nabi SAW, ya kan? Tidak hanya amalan khusus yang bisa menggugurkan dosa kita. Amalan khusus itu seperti apa? Sholat, ngaji, itu kan guguran dosa. Tetapi orang yang capek-capek bekerja, mencari pekerjaan pagi, siang, malam tak dapat, gitu kan? Dia capek ini, tapi lillah ya, bukan mengeluh ya. Lillah, bukan mengeluh. Lillah dia, selama dia bercapek-capekan tersebut, itu udah menggugurkan dosanya di masa lalu. Itu definisi takwa. Siapa yang nyuruh nyari kerja? Siapa yang nyuruh nyari kerja? Allah sendiri nyuruh nyari kerja. Namanya apa? Ikhtiar. Allah ciptakan ikhtiar. Ciptakan, tapi walaupun Allah ciptakan ikhtiar, jangan kau tuhankan kau punya ikhtiar. Ini yang salah. Begitu pula Allah ciptakan doa tak? Allah suruh kita doa tak? Allah suruh minta ke Allah tak? Betul, gitu kan? Tapi jangan sampai Allah nyuruh kau doa, tapi kau cuma minta, tapi tak mau berusaha. Paham? Doa saja, tapi tak mau kerja. Ya Allah, aku pengen bayar hutang ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. 100 kali dibaca habis sholat Jumat. Betul pula doanya, doa pelunas hutang. Betul pula hadis Nabi. Tapi tak ada niat nak kerja. Tak ada niat nak cari duit bayar. Mana bisa? Itulah disebutkan melangitkan doa, membumikan usaha. Sama orang yang minta, ya Allah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. 100 kali dia meminta mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Yassir lana fi hifdzil Qur'an, wa yassir lana fi fahmil Qur'an, wa yassir lana fi amalil Qur'an, wa yassir lana fi da'watil Qur'an. Sering dia doa, tapi Qur'an tak dibuka. Bisa hafal. Dia minta ngapal Quran, tapi nyentuh Quran pun setahun sekali bulan Ramadan. Itu pun tunggu ada tadarus. Kok tak ada tadarus, tak ngaji. Itu pun kok ada tadarus, ketika dipilih ngaji. Kok tak ada, lari ke sotong bangkong. La ilaha. Inilah pentingnya tauhid kita. Pentingnya syariat kita itu, ya kan? Diatur oleh agama, diatur oleh Nabi SAW untuk jauh lebih baik. Untuk jauh lebih baik. Makanya tidak ada suatu hukum yang Allah tetapkan sebagai yang namanya wajib, melainkan ada kebaikan yang Allah kepengen untuk kita lakukan, untuk kita dapatkan. Sebaliknya, tidak ada juga Allah dan Rasul menentukan ini haram, melainkan di dalamnya Allah tidak pengen kalau kita itu mendapatkan keburukan itu tersebut. Babi haram kenapa? Kenapa? Karena ada buruk di situ. Kenapa buruk? Dia makan kotoran, tai sendiri pun dimakan. Habis itu kita sembelih, makan dagingnya. Inilah disebabkan dengan apa? Ada keburukan di situ, tak boleh dimakan. Makanya husnuzon saja. Allah tetapkan haram, ya haram karena ada keburukan. Tinggalkan. Allah tetapkan wajib, Allah tetapkan sunnah, ada kebaikan yang Allah siapkan untuk siapa orang yang ngerjakannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi udah sampaikan nih anak muda itu yang sedikit itu adalah yang dia berbenah dirinya. Dia mengorbankan waktu main-mainnya kepada kawan-kawannya demi untuk ngapal Quran agar lebih ke depannya itu lebih cerah lagi masa depannya. Kan mahal anak muda sekarang ngumpul di masjid. Tapi jangan pula yang sudah di masjid merasa udah jadi ahli masjid, ahli padang mahsyar. Aku ni ahli padang mahsyar. Salah satu daripada 7 golongan. Akulah yang diselamatkan. Ya Allah.
iblis the next generation. Nauzubillah min zalika. Ya tak? Nah, makanya di sini ya, insyaallah mudah-mudahan dengan kita harapan kita melangitkan doa ini ya totalitas hanya kepada Allah. Oke? Totalitas. Namun juga dengan usaha. Sama doa, ya Allah, kepengen ya Allah, Hizbullah mudah-mudahan nanti ada IT nih. Bismillah. Kalau cuman amin pun tak bisa. Contoh kemarin, ingat tak, masih ingat kanopi kemarin? Ya Allah, kepingin kanopi, ya Allah. Selawatin aja dulu, nanti Allah yang bekerja. Nyaman, betul nyuruh Allah. Padu, orang ini nyuruh Allah. Tapi kita tak gitu kan? Doa sambil buka open donasi. Itu ikhtiar kita. Selawatin terus, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tak nyampe 2 bulan, selesai kanopi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama hal dengan ini gitu kan. Doakanlah ya Allah. Abi baru pertama kali pakai mic ini. Mahal mic ini nih. Yes. Jauh-jauh orang Saiful Islam datang sini kan. Ya gitu. Tapi ingat ya, konsep yang berkorban bukan dia yang mengatakan terima, yang bukan dia yang harus mengatakan terima kasih. Ingat kayak kemarin apa kita contoh kan? Tadias siapa? Berantem Pak Abi kan, Muja. Saking lama gue tak pondok. Muja, Tadias, Muja gitu kan. Dias jamin si Muja, gitu kan. Dias jamin si Muja. Maka yang wajib berterima kasih adalah Muja. Tak boleh Dias mengatakan, terima kasih sama aku. Mana dalilnya? Surah Al-Muddatsir, surah ke-74 di juz ke-29 di ayat ke-6. Wala tamnun tastak. Janganlah engkau mengambil imbalan wahai Muhammad. Cukuplah imbalan yang terbaik adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena hal jazaul ihsani illal. Makanya harapan kita nih Bang, harapan kita ke depan, jangan sampai amalan yang kita lakukan hari ini Allah balas sempurna di dunia, rugi gitu. Abi ulangi ya, jangan sampai amalan yang kita lakukan di dunia itu Allah langsung balas di dunia, rugi gitu. Karena di akhirat tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Okay. Jangan sampai hadro nih niatnya karena pengen dapat duit. Udah Allah balas dapat. Allah, kau pengen dapat duit kan? Oke, Allah kasih duit satu orang 50.000. Selesai 50.000, tak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan Nabi pun tak pandang kau salawat. Maka perbaharui niat. Sama kayak Abdul juga gitu. Pentingnya niat di awal. Pentingnya niat di awal. Ya Allah, Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati. Tabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hatiku ya Allah terhadap agama. Intinya jangan merasa berjasa. Tetapi berjasalah, jangan sampai merasa berjasa, apalagi sampai minta balas jasa. Itu melangitkan doa. Membumikan usaha ini adalah yang kedua, jangan sampai kita menuhankan ikhtiar kita. Jangan sampai ada mengatakan, bagus AC. Kalau bukan karena aku yang donasi nih, tak ada AC nih. Ini berat nih. Ya. Bagus karpet nih, kalau bukan karena aku. No. Habis amal. Habis amal. Ya tak? Maka di sini abang kakak pentingnya kita itu ikhtiarkan itu. Ingat. Rumusnya macam mana? Tipsnya macam mana agar terjaga niat? 1. Ketika hendak melakukan ikhtiar, ketika hendak melakukan sebuah perjuangan, ingat dulu, sebelum benda itu menjadi ada, bukankah sebelum menjadi ada itu kita minta kepada Allah agar menjadi ada? Ingat konsep awal, ya Allah, awalnya nih aku tak ada ngapal Quran ya Allah. Masih ingat tak? Kan belum, dulu kan hafalan pertama rata-rata kan Ar-Rahman, atau ada hafalan yang juz 30, atau hafalan pertama di surah Al-Anfal, atau hafalan pertama di surah Al-Fatihah. Ingat tak? Sebelumnya kan kita pernah meminta. Ya Allah, hamba kepingin menghafal Quran ya Allah. Oke? Nah, udah ikhtiar nih kan? Maka sebelum ikhtiar itu doa. Udah tercapai ikhtiarnya tadi, jangan lupakan niat awal. Nah, konsekuensi kedua adalah jangan sampai mengatakan,
Tak sia-sia aku pagi, siang, malam ngapal. Alhamdulillah ya, hari ini aku jadi wisudawan 30 juz. Udah jadi hafiz. Hafiz. Udah jadi hafiz 5 juz. Hafiz 10 juz. Hafiz 30 juz. Ya Allah. Tak sia-sia aku udah ngapal, kata dia. Ya Allah. Dia lupa dulu minta kepada Allah. Dia lupa sebelum dapat pekerjaan. Ya Allah. Lancarkan rezeki aku, ya Allah. Aku kepengen bekerja, ya Allah. Berikan aku rezeki yang halal, berkah, ya Allah. Tak apa-apa banyak, ya Allah. Yang penting berkah. Okey, kata Allah. Dikasih semuanya. Setelah udah dapat, tak sia-sia perjuangan. Gitulah yang habis sampaikan di kantor gubernur, di BKD, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi kemarin. Itu kan banyak Cina tuh. Ceramah kerohanian. Yang kepala BKD-nya minta habis ceramah. Ceramah lah disampaikan, walaupun ada non-muslim, ceramah kerohanian. Bukan lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi agak janggal kita kan. Tapi di awal kita tetapkan Allah yang Maha Esa. Tapi selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun agak janggal gitu kan. Kita sampaikan, jangan sampai kita menuhankan ikhtiar kita. Jangan sampai lupa Bapak Ibu ini jadi pegawai sekarang. Bukankah dulu sebelum ada Bapak Ibu, oh, ya Allah, ya Tuhan, lancarkanlah aku ya Tuhan. Lihat, lancarkan, kata dia. Oh, beribadah dari itu sepekan sekali. Kalau kita setiap hari, ya Pak ya. Inilah pentingnya judul yang paling terpenting ini adalah melangitkan doa, membumikan usaha. Ya, membumikan usaha. Makanya sebelum mendapat pekerjaan itu ingat nilai awal. Ya Allah, ya Allah. Aku pengen ini ya Allah. Dalam jangka waktu 1 tahun dapat pekerjaan. Jangan sampai kita mengatakan tak sia-sia aku berusaha selama ini. Hilang cita awal. Dulu sebelum dapat ingat Tuhan, sekarang udah dapat tak ingat Tuhan. Makanya ada kemarin nih, mana di Indonesia Lawyers Club tuh di TV One. Ya, kan ada tuh seorang yang udah tua tuh ngatakan apa? Orang negeri lain itu dia bisa maju karena ada yang ditakuti katanya. Singapura tuh begini, gitu kan ya. Israel tuh begini, Inggris tuh begini. Indonesia nih kenapa dari dulu tak maju-maju kata dia? Karena tidak ada yang ditakuti. Jangankan ada yang ditakuti, Tuhan yang dilawan kata dia. Tuhan yang dilawan, betul ya Pak ya? Kenapa? Orang-orang yang misal korupsi itu kan dia kan sebelumnya kan udah bersumpah. Ketika ketangkap, ketika jadi pejabat kan disumpah, tidak boleh korupsi kan, betul kan? Bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama ini, misalnya yang agama lain gitu kan. Nah, tapi dia langgar. Makanya kita tak pernah maju. Jangankan orang yang kita takuti, Tuhan yang ciptakan kita tak takut. Tapi kita itu yang membuat diunggulkan itu adalah cuma satu sebenarnya. Kalau kita takut kepada Allah, Allah menyiapkan surga 2. 2 langsung Allah sampaikan. Di Quran surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat ke-46. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Jannatan. Kenapa enggak jannatain? Yang sebenarnya doa jannatain. Ini jannatan. Bagi orang yang takut kepada Tuhannya, khusus 2 surga baginya. Bayangkan, 2 surga. Bukan 1, 2 surga. Modalnya cuma takut. Sekarang takut itu definisi apa? Takut itu definisi apa? Hah? Sebutlah. Apa? Pasti, betul. Takut itu definisi khusyuk. Dan menuju ketakwaan. Dia takut karena takwa. Dia takut karena kenapa? Maka sama ini, sholat tuh khusyuk. Kita tanya dulu, khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu bukan berarti Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang depan nak gini kan dia, taruh di tepes ini bukan sholat khusyuk, sholat anak namanya. Bukan khusyuk gitu namanya. Khusyuk itu tetap sadar, ingat ya, tetap sadar. Namun dia mengingat Allah di dalam sholat.
Dan khusyuk itu makna yang paling singkat adalah khusyuk asal katanya khosyah. Khosyah artinya takut. Takutlah kepada Allah sebelum sholat. Kalau kita sholat tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, sholatnya gitu-gitu aja. Tetapi kalau kita tanamkan rasa takut dulu. Mana buktinya kalau kita itu merasa takut kepada Allah? Dari awal kan? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah yang maha besar. Bukankah setiap yang kita anggap besar kita takuti? Contoh misalnya ada preman pasar. Kita anggap besar ada itu. Anggap besar. Kenapa besar? Ototnya besar. Apa lagi? Kekuatannya besar. Gitu kan? Takut sama dia? Takut. Ya tidak? Takut. Itu bukti takut. Bukankah sholat itu begitu? Makanya kata Buya Ar-Razi ngapa? Buya Ar-Razi mengatakan, sebenarnya mulia yang mana sih? Orang yang setiap hari sujud, tetapi dia merasa tinggi, tetapi dia memang jarang sujud. Jarang sujud dia. Dia cuma menunaikan sholat 5 waktu saja. Cuma setiap berdiri walaupun sujud, ya, setiap sujud ataupun dia berdiri, dia tetap menundukkan pandangan. Dia tetap tunduk dan tetap merendahkan diri. Mana yang sebenar makna sujud sekarang? Ternyata akramul ibad ila rabbikis sujud. Letak kemuliaan setiap seorang hamba adalah ketika dia merasa dia sujud. Bukan hanya sujud secara zahir, tetapi secara batinnya dia juga sujud kepada Allah. Sujud. Nah, makanya setiap kita sujud itu membuat setan nangis. Membuat setan menangis dan bersedih. Kenapa? Karena ada satu hal yang membuat dia menyesal. Adalah ketika tidak diberikan kesempatan lagi untuk bersujud kepada Allah. Bukankah ketika dia bilang, sujud. Tak mau sujud. Kalau ke Nabi Adam bukan sujud kayak sujud biasa kita sholat, tapi memukul badan. Tapi kan yang dulunya dia pernah puluhan ribu tahun sujud kepada Allah tak ada bangun. Tapi gara-gara dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam sampai detik ini, sampai yaumil kiamat dan kekal abadi selama-lamanya, dia tidak akan pernah bisa sujud lagi kepada Allah. Karena Allah tidak mengizinkan. Karena orang yang bisa meletakkan dahinya, perhatikan ya, meletakkan dahinya ke tempat sujud yang paling rendah, gitu kan? Tidak lebih rendah daripada bokongnya, padahal bokong ini simbol kotoran, ya kan? Simbol kotoran, dan dia merendahkan setinggi-tingginya, serendah-rendahnya, melainkan hanya manusia pilihan. Allah sama sekali tidak mau ada orang yang sujud kepada Allah, tapi hatinya itu merasa tinggi. Walaupun dia memang bisa sujud, tapi kalau hatinya tinggi, maka tidak ada makna daripada sujud. Ya. Makanya di sini bangga kak semuanya, Bapak Ibu sekalian, dapat Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah tidak bisa kita bahas kitab, kita bahas tadi saja. Ya, intinya melangitkan doa, tunaikan kewajiban kita, membumikan usaha. Ya, setiap saat. Dalam kondisi apapun, kapanpun, dan mau tujuan apapun. Mau tujuannya sholat ke, mau tujuan Quran ke, mau tujuannya pekerjaan ke, gitu kan. Apapun harus tawakal di awal, ikhtiar di pertengahan, dan di akhir dengan tawakal. Makna sujud. Sujud setiap rakaat itu 2 kali. Ya kan? Sujud setiap rakaat 2 kali. Itulah maknanya. Tawakal pertama kali ketika sujud. Serahkan dulu kepada Allah. Ketika duduk di antara doa sujud, mari berdoa kepada Allah. 8 doa. Rabbi firli, ampunikan aku ya Allah. Warhamni, sekasih sayang aku ya Allah. Wajburni, tolong tutupkan aibku ya Allah. Hibur aku ya Allah. Warfa'ni, tinggikan aku ya Allah. Warzukni, berikan aku rezeki ya Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Wa'afu anni, maafkan aku ya Allah. 8 ini permintaan. Sudah minta kepada Allah, tunaikan lagi sujud. Tunaikan lagi sujud. Simbol apa? Simbol ketika kalau udah dapat ke-8 permintaan ini, kita tetap bertuhan kepada Allah. Jangan sampai sebelum ada kita bertuhan, setelah ada kita tidak bertuhan. Lupa cerita awal kalau dia dulu seorang hamba. Ya enggak? Makanya di sinilah pentingnya. Pentingnya mandi. Gitu juga dengan sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali? Berapa kali sujud sahwi? 2. Sudah 2 kan? 2. Kenapa harus sujud sahwi? Kenapa dia? Apa sebabnya? Lupa.
Jadi makna sujud sahwi itu adalah bukan hanya di solat, bos. Tapi makna sesungguhnya sujud sahwi itu adalah ketika kita udah mulai lupa kepada Allah. Ketika kita udah mulai menuhankan yang namanya ikhtiar kita, pekerjaan kita di atas segala-galanya, gitu kan? Kita udah mulai lupa solat, kita udah mulai lupa untuk ngaji. Di saat itulah kita sujud sahwi sebenarnya. Tetapi bukan secara syariat ya. Bukan Allah aku lupa sujud sahwi ini, bukan, itu tidak dibenarkan. Jangan salah paham. Maksud sujud sahwi ini adalah makna yang lebih luas. Apa doa sujud sahwi? Subhana. Maha suci Allah yang tidak apa itu yang pertama? Apa? Besar lah sedikit, mudah-mudah gitu. Apa yang pertama? Tidak. Kenapa tidak tidur? Dia kursi. La sinatu wala. Allah itu tidak tidur. Allah itu tidak ngantuk apa kita tidur. Kalau kita sikit-sikit tidur. Orang dulu sikit tidur, orang sekarang sikit-sikit tidur. Orang dulu sikit makan, orang sekarang sikit-sikit makan. Gitu ya. Orang dulu sikit maksiat, kok sekarang sikit maksiat. La ilaha. Beda sikit ya tuh, beda sikit kan? Beda sikit. Tuh kan Ustaz, saya sedang sakit. Amin. Mudah-mudahan antum yang sakit Allah ke penyakit ledakan. Ya, nah begitu. Ya. Nah, makanya itulah diantaranya ketika kita pentingnya melangitkan doa, kita pentingnya bertuhan sebelum berusaha. Dan terakhir sebelum kita tutup, kenapa harus demikian? Karena Allah janjikan. Perhatikan, Allah janjikan di Quran surah Al-Isra di ayat ke-80. Surah Al-Isra surah 17 ayat 80. Wa qur rabbi adghilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan. Allah sudah berjanji di sini dan tak mungkin Allah ingkar janji. Allah sudah sampaikan kepada kita semua di 80 ini, apabila engkau melakukan dua sifat solat tadi di ayat 78 dan 79, solat tahajud dan solat subuh, betul engkau baca Qur'annya. Ya tiga tuh ya, solat tahajud, solat subuh, baca Quran al-fajr tuh. Ayat 80-nya Allah sudah janjikan. Siapa orang yang melakukan tiga amalan ini, ya kan? Dia bertawakal kepada Allah, bukan selain Allah, maka perhatikan, Allah bimbing tempat dia masuk dan Allah bimbing tempat dia keluar. Maksudnya apa? Orang yang membedakan orang yang bertuhan sama tidak bertuhan adalah cuma satu. Oke, sama-sama tujuannya nyampai, cuma beda jalan. Kalau orang yang tak bertuhan, orang yang tak mau solat, dia menuhankan ikhtiar dia tidak mau minta ya Allah bimbing aku ya Allah, tidak mau dia. Maka ketika itu ada jalan A, B, C, D, E gitu kan. Dia kasih jalan A, ternyata jalan A bukan rezeki dia. Dia pergi ke jalan B, dia ternyata bukan rezeki dia. Dia pergi ke jalan C, ternyata bukan juga rezekinya. Dia pergi ke jalan D, ternyata juga bukan rezekinya. Dia pergi ke jalan E, ternyata di sinilah rezekinya. Walaupun dia sampai tujuan, tapi sampai ke di sini ini masing-masing satu hari. Ke A satu hari, dari subuh sampai ketemu malam, tak dapat. Dari yang ke B, gitu juga, dari subuh sampai ketemu malam, tak dapat. Di sini juga gitu, dari subuh ketemu malam. Di sini subuh malam. Di sini juga dari subuh sampai dekat ujung malam baru dapat. Ini orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak bertauhid, orang yang tidak minta bimbingan sama Allah. Nyampai di tujuannya. Karena Allah ada janji juga di surah yang lain. Allah tidak menzolimi setiap hamba. Dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Ya? Maka Allah kasih tuntas, karena dia berusaha kan. Tetapi beda orang yang bertakwa. Mana dalilnya? Surah At-Talaq ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha. Lihat di sini, barang siapa yang bertakwa maka Allah akan kasih solusi terhadap jalan keluar yang telah Allah siapkan. Artinya apa sini? Jalan keluar dulu ke baru takwa atau bertakwa dulu baru Allah kasih jalan keluar? Harus bertakwa dulu baru Allah bimbing. Artinya apa? Yang membedakan orang yang tadi yang tidak minta orang yang tidak minta yang artinya orang yang tidak minta bimbingan sama Allah, Allah buat dia capek dulu ke A, B, C, D, E. Tapi kalau orang yang meminta bimbingan Allah, tak perlu lagi dia ke A, tak perlu lagi dia ke B, tak perlu lagi dia ke C, tak perlu lagi ke D. Di hari itu gak minta, hari itu gak Allah bimbing dia ke E. Tak mesti capek-capek A, B, C, D. Tak mesti capek-capek lagi harus berhari-hari cari kerja.
Hari itu juga Allah kasih. Dan tidak mesti tengah malam. Siang udah dapat pekerjaan. Itu bimbingan Allah. Itulah namanya ilmu laduni. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahayyi lana. Itulah sebenarnya ilmu laduni. Bukannya ilmu yang kata Pak jalan ke Sungai Kapuas pakai kaki. Jalan di atas air, terbang. Itu bukan ilmu laduni. Itu ilmu ngigau nama. Untuk zaman sekarang ya. Kok zaman dulu memang ada. Zaman sekarang nih itu tadi pakai imam. Maka tadi kalau dia bertakwa, Allah bimbing di jalan keluar. Tak perlu capek dah. Terima beres ya aku kata Allah. Gitu kan? Nah, maka mudah-mudahan PR kita cuma satu aja, benarkan takwa kita. Ya, benarkan takwa kita. Artinya cuma dua ya definisi takwa tuh. Apa yang Allah suruh kerjakan, apa yang Allah larang, tinggalkan. 3 lah tambah 1 lagi. Apa yang Allah biarkan, Allah tak ada suruh, Allah tak ada larang. Boleh gak kerjakan? Boleh aja. Dan ini bisa menjadi hukum nanti. Asal hukum kan jais, boleh. Kalau dia banyak manfaatnya sunnah, kalau banyak sekali manfaatnya bisa jadi wajib. Bisa jadi fardu. Kalau dia banyak mudaratnya jadi makruh, kalau banyak haramnya, haram lah dia. Dia jadi hukum nanti. Maka mudah-mudahan ya, insyaallah mudah-mudahan Allah jaga niat kita. Niat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Agar tetap istiqomah. Ya kan? Allah memberi kita ujian di saat kita lebih mendekatkan diri. Jadi, mudah-mudahan tatkala ketika kita hari ini berusaha berfastabiqul khairat untuk taat, mudah-mudahan kita juga tidak melupakan bahwasanya harus setiap saat untuk berfastabiqul khairat bersama kawan-kawan kita seorang pendosa yang memohon ampun kepada Allah. Itu jangan lupakan itu. Jangan sibuk taat, jangan sibuk sholat ya terus, jangan. Tapi juga harus disibukkan dengan istighfar. Karena sebagaimana setiap hari kita melakukan maksiat, maka kita wajib juga setiap saat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita melalui keberkahan daripada majelis ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada hari ini pas jam 9 lewat. Pas jam 9 lewat 3. Sudah 3 menit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Bisa diterapkan dan berkah juga untuk masjid ini ya. Tidak hanya masjid itu bukan berbicara tentang bangunan besi, semen dan besi, tetapi berbicara tentang kontribusi. Sehingga jangan sampai masjid hanya sekedar sholat 5 waktu, ya kan? Tapi hadirkan setiap masjid itu tempat-tempat yang tidak hanya sekedar 5 waktu. Kalau 5 waktu, palinglah 1 jam ya. 1 jam ya kan? Dari 24 jam itu cuma 1 jam ya kan? 5 waktu cuma 1 jam. Sekarang pertanyaannya, 23 jam ini masjid ini guna untuk apa? Gitu kan? Ini bicara tentang masjid. Kalau bicara tentang yang di luar masjid, gitu juga, gitu kan? Dengan kita. Ya paling 1 jam aja gitu kan. Nah, sekarang bagaimana caranya kebermanfaatan. Isi agenda seperti ini adalah agenda-agenda yang Nabi mau. Ya, dulu enggak semegah ini masjidnya ya. Dulu Nabi itu macam mana masjidnya? Cuma tanah, tak ada posten, dialaskan dengan pelepah kurma, panas kepanasan, hujan kehujanan. Tapi berawal dari masjidlah segala bentuk permasalahan bisa selesai. Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa am. Dan ingatlah ketika aku menjadikan yang namanya masjid tempat yang paling aman sedunia. Barakallahu fiik. Demikian kita tutup sama-sama dengan lafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat orang afiat berkah selalu untuk Pak Haji. Ya. Oke, demikian kita tutup sama-sama dengan satu salawat. Satu salawat. Sambil jalankan infaknya. Total infaknya dengan kakak. Oke. Yang cowoknya pisah aja lah. Pakai apa? Pakai siapa dong? Muzadi. Pakai kepala Muzadi. Oke, satu salawat insyaallah untuk sebagai penutup kita insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim.
رقت عيناي شوقا ولطيبة تذرفت الشكا فأتيت إلى حبيبي فاهدايا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة تذرفت الشكا فأتيت إلى حبيبي فاهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالأشك تعلق وبظاهره أتعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فعشرا قلب بالحق تعلق وبظاهره أتعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فعشرا اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا برسول الله محبا بالمولى سكنت روحي يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالمولى سكنت روحي وجوار يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله اللهم صل على سيدنا محمد. Betul melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan kan dah? Alhamdulillah telah selesai kajian kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bunda Amalia Dewi dari Papua, ya, Kabari, Bento dan semuanya.